Jika ketenangan itu benar-benar lahir dari harta yang berlimpah, jabatan yang tinggi, atau kesuksesan yang gemilang, lalu bagaimana kita menjelaskan fenomena-fenomena di negara-negara, contohnya seperti Jepang, sebuah negara maju dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi, di mana justru banyak orang sukses, berpendidikan, dan berkecukupan, malah kehilangan arah hingga memilih mengakhiri hidupnya. Pertanyaan ini seharusnya menggugah kita untuk berpikir lebih dalam bahwa ketenangan ternyata tidak berasal dari apa yang kita miliki di dunia, bukan dari angka di rekening, bukan dari gelar, dan bukan dari pencapaian lahiriah. Lalu sebenarnya dari mana ketenangan itu lahir dan bagaimana cara kita mendapatkannya? Teman-teman, ketidaktenangan dalam hidup seseorang pada dasarnya bisa berasal dari dua hal utama. Yang pertama adalah karena melakukan maksiat. Yang kedua, karena terlalu larut dalam urusan dunia hingga melupakan akhirat. Kalau seseorang berbuat maksiat, sebenarnya secara fitrah hatinya itu pasti tidak tenang. Karena maksiat itu jelas menyalahi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, kita tidak boleh mencuri, tapi tetap mencuri. Kita tidak boleh korupsi, tapi tetap malah korupsi. Kita tidak boleh berbohong, tapi kita malah berdusta. Ketika kita melakukan hal-hal itu, ada penolakan di dalam diri kita. Ada penolakan di dalam dirinya. Mengapa demikian? Karena dalam diri manusia ada yang disebut dengan fitrah, yaitu kecenderungan alami untuk mencintai kebaikan dan menolak keburukan. Di dalam Al-Quran, khususnya di dalam Quran Surat As-Sam ayat 7-10, dijelaskan bahwa dalam jiwa manusia itu ada potensi takwa, yang disebut dengan fitrah takwa, dan juga potensi keburukan. Fitrah takwa ini adalah yang mendorong manusia untuk selalu cenderung kepada kebaikan, seperti kejujuran, kesabaran, dan kemuliaan. Sebaliknya, ia juga akan menolak keburukan. Maka ketika seseorang berdusta, meskipun lisannya berkata bohong, hati kecilnya tuh tahu bahwa itu tidak benar. Ketika seseorang hendak mencuri atau melakukan korupsi, pasti ada gejolak di dalam dirinya, di dalam hatinya. Itulah suara fitrah yang menolak perbuatan buruk tersebut. Gejolak batin inilah yang akhirnya membuat hati seseorang yang melakukannya menjadi tidak tenang. Jadi ketidaktenangan karena maksiat itu sifatnya alami, karena bertentangan dengan fitrahnya manusia. Yang kedua, bukan karena maksiat, tetapi karena terlalu sibuk mengejar dunia. Dalam hal ini, seseorang mungkin tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ia bekerja dengan jujur, tidak korupsi, tidak berbuat curang, namun kehidupannya dipenuhi dengan aktivitas duniawi yang begitu padat. Ia berangkat pagi saat gelap, pulang saat malam, hari-harinya tuh hanya diisi dengan kerja, dan kerja. Nah, kondisi ini jika terus berlangsung akan menimbulkan kelelahan fisik dan juga kelelahan batin. Dari sinilah muncul rasa penat, gelisah, dan kehilangan ketenangan. Mengapa ini bisa terjadi, teman-teman? Karena di dalam diri manusia itu tidak hanya ada kebutuhan fisik dan akal saja, tetapi ada juga kebutuhan ruh atau jiwa spiritual. Dalam diri manusia setidaknya ada 3 aspek utama. Yang pertama fisik, yaitu jasmani kita. Yang kedua akal, yaitu pikiran. Dan yang ketiga ruh atau hati kita, spiritual. Nah, ketiga-tiganya itu harus mendapatkan porsi yang seimbang. Kalau hanya fisiknya yang dipenuhi seperti makan, minum, istirahat, tetapi akalnya tidak dilatih, tidak belajar, tidak membaca, maka akal itu akan menjadi tumpul dan tidak nyaman. Nah, sebaiknya juga jika fisik dan akal terpenuhi, rajin bekerja, rajin belajar, tetapi ruhnya tidak pernah diberi asupan, tidak pernah beribadah, tidak pernah sholat, tidak pernah membaca Al-Quran, maka hati kita pun akan terasa kosong. Padahal ruh inilah yang menjadi sumber ketenangan dalam hidup. Jika ruh tidak diberi makanan, maka meskipun seseorang terlihat bahagia secara duniawi, tetap saja ia akan merasa gelisah di dalam hatinya. Nah, teman-teman, kita bisa melihat fenomena di dunia sekarang. Banyak orang yang pintar, sukses, dan bekerja keras, tetapi hidupnya tidak tenang. Bahkan di beberapa negara maju seperti Jepang, kasus depresi hingga bunuh diri cukup tinggi. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan dunia tidak selalu berbanding lurus dengan ketenangan batin. Makanya kan ada juga orang-orang yang sudah kaya, sukses, dan memiliki segalanya, tetapi di akhir hidupnya justru mencari ketenangan-ketenangan dengan sederhana gitu, seperti berkebun, bercocok tanam, ataupun menjauh dari hiruk pikuk dunia.
Itu karena apa? Karena mereka tidak menemukan ketenangan di dalam rumah, tidak menemukan ketenangan di dalam harta yang berlimpahnya. Nah, disinilah keindahan Islam, teman-teman. Islam adalah agama yang sangat lengkap. Ia tidak hanya mengatur urusan ibadah, tetapi juga memberikan panduan hidup secara menyeluruh, baik itu fisiknya, akalnya, ataupun ruhnya. Untuk fisik, Islam mengajarkan bagaimana cara makan, minum, beraktivitas, bahkan dari bangun tidur sampai tidur kembali, semuanya diatur di dalam Islam. Untuk akal, Islam mendorong banget gitu, sangat mendorong banget manusia untuk berpikir, belajar, membaca, merenung, dan bahkan melakukan riset. Banyak ayat Al-Quran yang memotivasi manusia untuk menggunakan akalnya hingga mencapai tingkat kecerdasan yang tinggi. Sementara untuk ruh, Islam memberikan berbagai bentuk ibadah sebagai asupan bagi jiwa, seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, dzikir, dan amal-amal soleh lainnya. Semua itu berfungsi untuk menenangkan hati. Nah, karena itu teman-teman, jika kita ingin mendapatkan ketenangan, maka kuncinya adalah menyeimbangkan ketiga aspek tersebut. Fisik dijaga dengan pola hidup yang sehat, akal dilatih dengan ilmu dan pemikiran, dan ruh harus dipenuhi dengan ibadah. Al-Quran juga memberikan panduan tentang hal ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168, Allah memerintahkan manusia untuk makan dari sesuatu yang halal dan baik. Ini menunjukkan bahwa aspek fisik pun tidak diabaikan di dalam Islam. Nah, terkait apa amalan pokok untuk mendapatkan ketenangan, maka jawabannya perlu kita pahami dari akar permasalahannya terlebih dahulu. Ketenangan itu bukan sekadar urusan pikiran, tetapi sangat dipengaruhi oleh kondisi jiwa yang berpusat di hati. Jika hati tidak nyaman, gelisah, dan tidak tenang, maka dampaknya pasti akan merembet ke pikiran. Itulah sebabnya ada orang yang secara fisik sehat dan secara intelektual sangat cerdas, tetapi ia tidak pernah merasakan ketenangan karena hatinya bermasalah. Jadi teman-teman, penyebab utamanya seringkali adalah karena penyakit hati, misalnya seperti iri, dengki, sombong, ria, dan lain-lain gitu, penyakit-penyakit hati. Nah, penyakit-penyakit ini tidak terlihat secara fisik, tetapi efeknya tuh sangat besar dalam kehidupan. Orang yang memiliki sifat dengki misalnya tidak akan pernah merasakan ketenangan. Kenapa? Karena hidupnya itu dipenuhi rasa kegelisahan. Karena apa? Karena sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Merasa tidak suka melihat orang lain berhasil. Bahkan terus memikirkan bagaimana bisa melampaui atau menjatuhkan orang tersebut. Nah, begitu juga orang yang berilmu, yang hatinya dipenuhi rasa iri kepada sama yang lebih berilmu. Maka ilmunya tidak akan pernah menghadirkan ketenangan. Demikian pula dengan orang yang kaya yang tidak mampu mensyukuri nikmatnya. Malah sibuk melihat kekayaan orang lain yang lebih dari atasnya gitu. Dirinya merasa kurang, maka hatinya pun akan terasa gelisah, akan terus gelisah. Karena hatinya kotor, hatinya bermasalah, hatinya dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati. Karena itu teman-teman, solusi untuk mendapatkan ketenangan bukan hanya memperbaiki kondisi luar, tetapi yang paling utama adalah memperbaiki hati. Dan cara memperbaiki hati tidak lain adalah dengan meningkatkan ibadah, memperbanyak amal soleh, serta memperkuat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, seluruh bentuk amal soleh yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu disebut dengan dzikir. Dzikir bukan hanya sekadar mengingat Allah dengan lisan, tetapi mencakup semua aktivitas yang membuat hati kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk di dalamnya adalah sholat, membaca Al-Quran, berdoa, dan berbagai bentuk-bentuk ketaatan yang lainnya. Semakin seseorang memperbanyak dzikir dalam arti yang tadi, dzikir yang tadi gitu, mana yang luas, maka hatinya akan semakin bersih dan tenang. Sebaliknya, ketika hati jauh dari dzikir, maka akan mudah terisi oleh penyakit-penyakit hati yang justru menjadi sumber kegelisahan, sumber ketidakketenangan di dalam hidup. Jadi inti dari ketenangan itu bukan pada banyaknya harta teman-teman, bukan pada tingginya jabatan atau luasnya ilmu, tetapi pada bersihnya hati karena kuatnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amalan pokok untuk mencapainya adalah memperbanyak dzikir melalui ibadah dan amal soleh secara konsisten terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, jika kita ingin mendapatkan ketenangan, maka isi hati kita dengan beribadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.